Karena begini, hari ini kita hidup di satu zaman di mana Islam itu tidak menjadi aturan bagi kehidupan kita. Ya, sehingga hari ini yang namanya hukum Islam itu kebolak-balik, Pak. Ya, contoh sekarang. Kalau saya mau ngasih contoh, pasti akan bergesekan dengan kondisi yang hari ini kita alami. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, untuk memahami perintah atau larangan, apakah perintah atau larangan itu sampai kepada jazim atau hanya sampai kepada ghairu jazim, ya, maksudnya adalah sampai kepada wajib atau haram, ataukah hanya sampai kepada sunnah atau makruh, ya, atau hanya berupa takhir saja, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan qarinah. Ya, isyarat-isyarat dari perintah atau larangan tersebut. Ya, inilah yang kemudian akan dipelajari oleh para ulama usul fikih, sehingga para ulama usul fikih akan menetapkan berdasarkan qarinah-qarinah tadi, apakah perintah larangan tadi bersifat jazim atau ghairu jazim atau takhir saja atau mubah saja. Ya, ini sebagaimana yang saya katakan tadi, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ya, maka di sini dikatakan upaya penelaahan terhadap nas atau dalil-dalil syar'i untuk menetapkan suatu status hukum bagi perbuatan manusia atau suatu benda itu memerlukan kecermatan dan kemampuan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, diperlukan pemahaman terhadap ilmu-ilmu alat, ya, bahasa Arabnya, kemudian bahasa Arab bukan sekedar nahwu syarafnya, tapi ada ilmu-ilmu lain tentang sastranya, misalnya balaghahnya dan seterusnya. Banyak sekali cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Kemudian ilmu usul fikih sendiri, kemudian ilmu fikihnya, ilmu hadis, tafsir, sehingga mereka menguasai apa yang disebut dengan asbabun nuzul ayat, ya, atau asbabul wurudnya hadis, ya, penguasaan terhadap ilmu hadis. Ini memerlukan banyak penguasaan terhadap ilmu alat tadi. Kemudian yang kedua, ya, satu perbuatan itu bersifat wajib atau haram itu tidak semata-mata diambil dari adanya bentuk perintah atau larangan pada suatu ayat atau hadis. Maksudnya tidak bisa kita memaknai suatu perintah atau larangan itu hanya berdasarkan makna bahasanya saja, tidak bisa, ya, dan tidak boleh juga, ya, tidak boleh, karena ini akan berbahaya, ya. Maka di situ akan bisa melahirkan satu perbuatan membolak-balik hukum nanti, ya. Satu hal yang wajib bisa menjadi mubah, satu hal yang haram bisa menjadi makruh, ya, atau bahkan sesuatu yang haram itu bisa menjadi wajib kalau kita hanya memahami, ya, atau kalau seseorang itu hanya memahami satu perintah atau larangan itu hanya dari sisi bahasa saja, ya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami juga adalah tidak semua perintah dalam Al-Quran atau hadis itu berupa kata yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il amr, ya, kata perintah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata seru, ya. Tidak semua perintah itu bersifat atau berbentuk fi'il amr, berupa kata perintah. Banyak sekali perintah-perintah, bahkan perintahnya itu sampai kepada wajib, ya, di mana ayat-ayat itu sebenarnya berupa kalimat-kalimat berita, ya, tidak berupa kalimat berita tapi kalimat berita, ya. Misalnya yang sering kita sampaikan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, misalnya, sesungguhnya sholat itu bagi setiap orang beriman telah ditetapkan waktunya. Nah, ini kan kalimat berita, ini, Pak,
bukan perintah, bukan wa aqimus shalah. Itu kalau itu memang kalimat perintah, ya, kata perintah. Tapi kalau yang tadi kan bukan, ya, itu hanya sebuah kalimat perintah. Tapi itu dimaknai oleh para ulama sebagai perintah, ya, karena adanya qarinah. Apa qarinah di dalam ayat tadi? Ada kata kitaban, ya. Kan saya pernah mengatakan kalau ada suatu ayat disertai kata kitaban, ya itu perintah. Bahkan perintahnya sampai kepada wajib. Ya, ini salah satu contoh saja. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Ya, ini penting sekali untuk kita pahami, Pak. Paling tidak memahami apa secara garis besar. Ya, karena begini, hari ini kita hidup di satu zaman di mana Islam itu tidak menjadi aturan bagi kehidupan kita. Ya, sehingga hari ini yang namanya hukum Islam itu kebolak-balik, Pak. Ya, contoh sekarang. Kalau saya mau ngasih contoh, pasti akan apa namanya bergesekan dengan kondisi yang hari ini kita alami. Riba misalnya, Pak. Riba itu kan sudah jelas hukumnya. Ya, hukumnya haram riba itu karena banyak sekali ancaman. Ya, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Ya. Tapi hari ini riba itu hukumnya apa, Pak? Ya, umat Islam memahaminya sebagai sesuatu yang hukumnya apa? Ya, bisa mubah, bisa wajib loh. Ya, kalau orang kerja di bank misalnya, ya, memberi bunga itu kan wajib. Kalau ada orang menempatkan dana di bank, bank itu wajib memberikan bunga karena undang-undangnya ada itu. Ya, atau kalau orang pinjam uang, ya, di bank itu yang meminjam ini wajib untuk membayar bunga. Padahal jelas para ulama menyebutkan itu adalah riba. Yang disebut dengan bunga itu pasti riba. Ya, ini yang saya katakan. Ya. Atau jilbab misalnya. Jilbab itu jelas, ya, hukumnya wajib. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Seluruh imam mazhab sepakat, ya, jilbab, ya, atau di dalam Quran disebut dengan jalabib. Jalabib itu bentuk jamak dari jilbab. Itu hukumnya wajib bagi wanita. Harus menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat, yaitu wajah atau wajah dan telapak tangan. Ya, tapi kalau kita lihat hari ini jilbab itu seolah-olah bukan sesuatu yang wajib, betul nggak, Pak? Kalau kita lihat di mana-mana, ya, di jalan atau di televisi, di mana, ya, banyak sekali kaum muslimah yang tidak menggunakan jilbab, ya, karena tidak ada keterikatan mereka terhadap hukum-hukum Islam. Padahal ini konsekuensinya akhirat, Pak. Ya, konsekuensinya akhirat ini. Ya, yang namanya perintah yang bersifat wajib itu jelas kalau tidak dilaksanakan dosa. Dan dosanya bisa besar kalau itu dilakukan terus-menerus. Apalagi kalau ada penentangan dalam dirinya. Jilbab kan hari ini mungkin saya belum waktunya, saya belum diberi hidayah. Ada yang bilang gitu ya? Ada Pak, presenter terkenal gitu. Yang penting menjilbabi hati dulu. Bagaimana menjilbabi hati? Ya, ya, yang namanya jilbab itu ya sudah jelas dalam Quran, ya, adalah apa namanya, baju kurung, ya, baju kurung yang menjadi busana para wanita untuk menutupi tubuhnya sehingga tidak terlihat lekuk-lekuknya. Ya, itu namanya jilbab. Ya, kalau yang atas itu namanya kerudung. Ya, khimar kalau di dalam bahasa Arabnya. Jadi sering orang kebalik-balik, Pak. Yang atas itu namanya bukan jilbab, itu namanya khimar atau kerudung. Yang namanya jilbab itu bajunya, baju terusan, ya, kayak baju gamis begini, ya, baju terusan, ya, yang dipakai sehingga seseorang itu tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, itu namanya jilbab. Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ya, jadi ini wajib, ya, apalagi kita kepala rumah tangga. Ya, istri dan anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, kalau mereka tidak kita perintahkan untuk berjilbab, nanti yang dosa bukan cuma mereka, ya, yang dosa kita juga, Pak, karena kita mengemban amanah itu. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi tidak mudah untuk berdalil itu. Ya, mungkin kalau saya cerita kan pernah ada itu, Pak, orang yang kalau kita kenal itu orang liberal. Ya, dia itu orang liberal. Tunjukkan kepada saya, ya, larangan untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, pernah dengar ini, Pak, ya? Orangnya siapa ya? Kalau ini mudah-mudahan Bapak tahu. Ya, memang tidak ada. Ya,
larangan. Tapi betapa banyak ayat dalam Quran itu yang mencela keimanan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali, Pak. Ya, banyak sekali. Ini sudah merupakan korinah, ya, korinah yang menjadi dalil pengharaman terhadap mengucapkan selamat atas perayaan bukan hanya Natal, ya, tapi terhadap seluruh perayaan hari-hari besar agama selain Islam. Ya, karena setiap perayaan, setiap peringatan itu pasti mengandung unsur akidah di situ. Ya, ada unsur penghambaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Nah, kalau seorang Muslim kemudian memberikan ucapan selamat kepada mereka, ya, itu berarti dianggap sebagai keridhaan, ya, terhadap agama mereka, dan ini sesuatu yang sangat-sangat berat risikonya. Ya, artinya status hukumnya itu sudah jelas haram. Ya, keridhaan terhadap akidah selain Islam itu haram. Ya, ar-ridha bil kufri kufrun. Ya, ini ucapan para ulama. Ridho terhadap kekufuran itu bisa kufur seseorang itu. Enggak boleh kita ridho. Meskipun secara sosial, secara kemasyarakatan kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi hati ini enggak boleh ridho terhadap akidah mereka. Ya. Jadi ini contoh bahwa hari ini banyak orang-orang yang tidak paham agama tapi bicara tentang agama. Ya, atau ada pernah yang mengatakan begini, kan di dalam Quran itu tidak ada sholat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada ya yang pernah bilang begini ya Pak, ya, orangnya pernah dikebukin itu di depan gedung MPR itu. Ya, memang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, saya pernah mengatakan dalam Al-Quran itu yang disebut itu hanya 3 sholat, Pak. Sholat asar, sholat subuh, dan sholat malam. Ya, lalu perintah untuk sholat duhur, kemudian salat-salat yang lain gimana? Adanya di hadis. Ya, dan hadis itu juga sumber hukum. Ya, karena sunnah atau hadis itu ditunjuk langsung oleh Al-Quran bahwa apapun yang menjadi ucapan baginda Nabi, apapun yang menjadi perintah baginda Nabi, apapun yang menjadi takrir itu persetujuan atau pembenaran Nabi terhadap yang dilakukan oleh para sahabat, ya itu semua adalah sumber hukum. Ya, dan Nabi melaksanakan sholat 5 waktu itu, dan Nabi tidak pernah tidak, ya, melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya apa? Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Ya, bahkan ada kalanya Nabi pernah mengkodok ketika beliau kesiangan. Ya, pernah ada satu riwayat. Ya, kalau suatu ibadah ada perintah kodok, ya, perintah itu kan tidak selalu berupa kalimat, ya, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, ya, kalau itu dilakukan terus-menerus atau Nabi memuji perbuatan itu perintah, ya. Kalau ada perintah qadha itu wajib hukumnya. Ini kita sudah pelajari kan, korinah-korinah seperti ini. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Sekali lagi bahwa ini sifatnya adalah pengenalan, ya, supaya kita sebagai kaum muslimin itu memahami bahwa tidak mudah, ya, dan tidak boleh kita itu atau kaum muslimin itu secara sewenang-wenang, ya, menghukumi atas suatu perbuatan kalau dia tidak punya kapasitas keilmuan, ya, tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang mujtahid, ya, karena syarat-syarat mujtahid itu harus menguasai berbagai ilmu alam, ya. Tapi sekarang ini kan banyak orang-orang yang misalnya melakukan atau menyampaikan semboyan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Memang ini secara bahasa betul, tapi itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena memahami Quran dan Sunnah itu seandainya kalau kita memahami bahasanya itu tidak cukup, ya, apalagi hanya dengan membaca terjemahannya, misalnya. Ya, maka sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus kita anggap kok agama kok sulit sekali, berat sekali, tidak. Kita kan punya rujukan. Ya, kita punya ulama, ya, kita bisa memilih ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang ikhlas. Dan hari ini ulama-ulama itu juga harus kita pilih, karena ketika Islam tidak mengatur kita, ulama itu ada yang benar, ada yang enggak, ya. Karena ulama itu kan artinya orang-orang yang berilmu. Ya, ada orang-orang yang menggunakan ilmunya memang untuk dalam keikhlasannya dia menggunakan ilmunya untuk berdakwah, itu ada. Ya, tapi ada juga orang-orang yang dengan keilmuannya dia gunakan ilmunya itu untuk mengambil keuntungan-keuntungan pribadi. Ada yang seperti itu. Nah, ini kita harus bisa memilih dan memilah. Ya.
kemudian ada imam mazhab. Ya, imam mazhab memang jauh dari zaman kita. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, nah kita lihat mana ulama-ulama yang mereka itu mempunyai komitmen terhadap apa yang menjadi rekomendasi para imam mazhab ini. Ya, jadi jangan diikuti kalau ada ulama-ulama yang terlalu banyak bicara dengan logikanya. Banyak yang seperti itu, Pak. Ya, mungkin dulu pernah ada nih satu apa namanya perkara yang pernah ramai, ya, pernah ramai diperdebatkan tentang haramnya pemimpin kafir. Ya, itu tahun 2016 kan sampai beberapa tahun ramai itu ya. Ada ulama yang mengatakan begini, kalau kita naik pesawat, kemudian kita sudah duduk di pesawat, apakah kita akan bertanya kepada pilotnya, agamamu apa? Paham nggak maksudnya, Pak? Pemimpin negara atau katakanlah pemimpin suatu wilayah itu disamakan dengan pilot pesawat. Ya, padahal yang mengatakan ini orang berilmu, Pak. Ya, nah ulama yang seperti ini sudah nggak usah diikuti. Ya, ini bapaknya yang wanita yang tadi nggak mau berjilbaban tadi. Ya, paham ya? Kan ada apa namanya presenter wanita yang mengatakan bahwa jilbab itu katakanlah tergantung hidayah. Saya belum dapat hidayah. Saya ingin menutupi atau menjilbabi hati saya. Ada yang pernah berkata begitu. Ya, hanya dengan kalimat itu kemudian dia tidak berjilbab. Nah, ini ayahnya pernah mengatakan begitu. Ya. Jadi kalau Anda naik pesawat, apakah Anda akan tanya dulu agama pilotnya itu apa? Ini kan satu perbandingan yang nggak benar. Ya, pemimpin suatu wilayah kok disamakan dengan pilot pesawat. Nah, ini ulama-ulama yang begini sudah nggak usah didengar. Ya, tapi masih banyak ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang mereka di dalam memutuskan status hukum suatu perbuatan itu merujuk kepada ulama-ulama salafus saleh. Ya, ulama-ulama salafus saleh itu yang imam mazhab itu tadi, yang bisa menjadi panutan kita, rujukan kita di dalam mengambil apa namanya keputusan hukum terhadap suatu perbuatan atau suatu benda. Ya, nah untuk mempelajari mazhab tadi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, banyak orang bilang saya bermazhab Syafi'i, tapi dia sendiri sebenarnya nggak paham mazhab Syafi'i itu apa. Dan kita sendiri juga untuk belajar beberapa mazhab itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya yang tadi saya katakan, ya sekarang kita ada ulama-ulama yang mereka itu memang punya keilmuan yang cukup, ya, yang mereka memang khusus belajar tentang agama ini secara formal. Ya, ada yang lulusan Al-Azhar, ada ini banyak yang bisa kita pilih nanti. Ya, yang ketika dia mengambil keputusan atau kesimpulan hukum itu merujuk kepada ulama-ulama salafus saleh, ya, imam-imam mazhab tadi.